banyak yang berbeda-beda tentang daripada salah satu pendapat akikoh. Ya, dari salah satu hukumnya akikoh di sini diriwayatkan dari Salman bin Amir At-Tabi'i, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Salman bin Amir At-Tabi'i qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma'al ghulami akikotan fa ahriku anhu daman wa amitu anhul adha. Jadi apa? Akikoh dilaksanakan karena kelahirannya sang bayi, maka disembelihlah hewan dan hilangkanlah semua gangguan darinya. Diriwayatkan dari hadis Sahih Bukhari bahwasanya banyak bagaimana sih cara menyembelih daripada kurban, daripada akikoh. Kambing, berapa kambing kalau untuk anak laki-laki? Maka diterangkan untuk si bayi laki-laki itu adalah kambing dua kambing, dan kalau untuk anak perempuan di situ adalah satu kambing. Nah, di sini diterangkan an Samra ibn Jundab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ghulamin rahinatun bi aqiqati tudbahu anhu yauma syabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma. Jadi diterangkan tergadekan. Jadi anak bayi yang tergadekan, ya, di sini anak bayi yang tergadekan dengan akikohnya, dan pada hari ketujuh maka disembelihlah hewan ataupun kambing, ya, dan diberi nama lalu dicukur. Nah, bagaimana cara menyembelihnya? Menyembelihnya seperti biasa, seperti kita memotong hewan. Nah, yang jelas dengan bismillah, dengan berdoa, itu jelas. Dan dari sini yang banyak dipertanyakan bagaimana kita untuk cara. Nah, bagaimana cara daripada untuk mengolah daging kurban? Ada yang bertanya. Itu saya di sana bahwasanya daripada daging harus dipotong melalui serat-seratnya, harus dipotong di bagian daripada ros-rosan di tulang, setiap tulang, dari paha, dari mulai lutut, dari paha, terus dari kaki, itu semua itu. Bahkan bagaimana yang terdapat pada badan, nah, di apa ini, ya, di geger, nah itu pun harus sesuai dengan ros. Potonglah tepat di rosan. Itu pun kalau bisa, tidak bisa ya dikira-kira aja, yang penting tepat daripada ros. Nah, maka di sini diriwayatkan banyaknya riwayat ini adalah mazhab daripada Imam Syafi'i. Mazhabnya Imam Syafi'i di mana kita memotong ataupun mengolah daging kambing itu, ya, maka di sini sudah diterangkan tadi harus dipotong sesuai ros dan daging pun sesuai serat. Nah, ini daripada mazhab Syafi'i yang pernah dikatakan dinukil, diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, di mana Sayyidah Aisyah di saat mengakikoi putranya yaitu Hasan wal Husain. Jadi di situ, tapi ada yang bahasanya di sini hadis ini ada dhaif. Walaupun hadis dhaif, tapi ini sudah dipakai oleh Imam Syafi'i, ya. Makanya orang yang bermazhab di Imam Syafi'i banyak yang menggunakan cara ini, cara memotongnya. Beginilah cara memotong hewannya, beginilah cara memotong tulang belulang, beginilah cara memotong dagingnya. Itu tak lain daripada mazhab Imam Syafi'i. Nah, di situ, karena kalau hukumnya akikoh tetap sunnah muakkad dan dilaksanakan di hari ketujuh. Di mana hari ketujuh tidak bisa, mungkin belum punya dana, belum punya uang, maka boleh dilaksanakan dalam hari ke-14 hari. Nah, 14 hari belum punya lagi, belum ada rezeki, boleh dilaksanakan dalam hari ke-21. Nah, bagaimana dari hari 21 juga masih belum punya rezeki? Maka itu pun terlepas daripada sunnah,
baginda Nabi Muhammad SAW bila belum bisa melakukan pun tidak ada hukum dosa di sini. Jadi sah-sah saja. Kurang rezeki belas lebih. Mau beli kambing tidak punya duit, mau masak tidak punya beras, yang dimasak pun tidak ada, sayuran pun tidak ada. Nah, jadi belum ada, tidak apa-apa, tidak jadi. Kemudian dimasak tidak dipermasalahkan, karena di sini sunnah muakkad itu, dan disunahkan oleh Imam Syafi'i. Itu seperti itu cara memotongnya. Lah bolehkah daging itu kita setelah itu kita masak, kita bagikan ke fakir miskin, kepada tetangga, ataupun kita undang dengan masakan yang sudah matang, sudah tersaji. Jadi bukan daging mentah, ya. Makanya dibedakan oleh para ulama di sini dikatakan daging yang sudah masak, daging di mana itu sudah matang, siap saji, siap untuk dimakan. Entah itu mau diundangkan orang, entah itu mau dikasih daripada tetangga, keluarga fakir miskin, monggo. Nah ini susahnya seperti ini. Ini susahnya daging akekah dipotong, dan di situ ini yang banyak ditanyakan di sini. Akekah dipotong, lalu mereka buat undangan ini, buat walimatul akekah. Nah di situ apa? Nah, Lampung ada orang nyumbang, ada orang buuh. Nah itu jole-jolen nih kita mangan daging akekah iki sing satu apa nyumbang buuh. Nah, maka itu tukeran tuh udah tuker daging gitu. Nah ini satu tidak, nah ini yang banyak yang tidak saya jawab. Jadi karena daging akekah itu niatnya dibagikan, bukan untuk joli-jolan, bukan untuk tukeran gitu. Ya jadi kita malah sendiri aja gitu loh. Iya, makanya terlepas daripada itu jangan dicampurkan. Kalau sudah akikah jangan dilakukan dengan hajat-hajat yang lain. Fokuslah daripada hajat akikah. Jadi nggak enak udah undangan ini aku nyumbang, ini aku gini, dan dikasih makan dari daging akikah itu. Nah itu malah rusak nanti niatnya. Itu udah enggak bukan membagikan daging akikah, tapi malah bisa menjual daripada bagian daging akikah. Nah yang kedua mazhab Imam Maliki, yaitu daripada Imam Maliki di sini diterangkan apa mazhabnya Imam Maliki, terangkan dari Atta bahwasanya Imam Maliki tidak mau menyerupai. Nah mau tidak apa-apa dipotong, mau digecek, mau dipotong, mau dicacah, itu diperbolehkan untuk yang menganut daripada mazhab Imam Syafi'i, ya Imam Maliki, daripada mazhab Imam Maliki. Nah ini ya. Nah ini makanya memuliakan agar apa yang dimaksud dengan Imam Syafi'i membuat utuh tulang belulang, membuat motong daging di serat-seratnya, agar nanti bila mana orang makan sudah matang ataupun dibagikan salah satu penghormatan, itu kan tebusan daripada si bayi. Maka kita memberi makan pun dengan penuh penghormatan, dengan utuhnya masih, bahkan rasanya orang dikasih dengan penuh full dari lutut ke paha. Ini kan daging daripada daging yang sangat banyak. Makanya daging yang sangat banyak itu orang makan kan dia, wah aku dihormati bener ini, wah tulang belulangnya besar. Nah ini suatu penghormatan, ya. Makanya ini suatu penghormatan. Itu juga nggak ada wajib hukumnya, jangan salah paham. Ini suatu penghormatan yang luar biasa. Beda dengan Imam Malik. Kalau Imam Malik monggo, mau dicacah di balungnya, mau dipecah di kepalanya, itu dibebaskan, ya, karena untuk menyalahi daripada orang-orang jahiliyah, menentang daripada orang-orang jahiliyah, itu yang dikatakan Imam Malik. Nah makanya sampean terserah dari mana guru sampean mau nganut siapa, jangan cuma anut-anut, jangan cuma asal-asalan.
Yang penting sampean bersandar kepada ulama, sampean punya guru, sampean punya sanad ke arah mazhab Maliki ataupun mazhab Syafi'i, mau bebas. Tapi yang penting sumbernya jelas, jangan hanya ikut-ikutan. Nah ini kan yang susah ini sebetulnya kadang. Tuh dagingnya dipecah itu apa itu tuh NU. Nah ini problem ini. Ini yang banyak salah itu. Ya, ini yang banyak salah dan banyak bahwasanya ingat Imam Maliki, Abu Hanifah, ya, Imam Syafi'i, beliau itu tidak punya ormas. Beliau itu adalah salah satu waris mazhab. Tidak ada ormas itu. Beliau tidak punya organisasi. Gitu. Jadi jangan sangkut pautkan. Ya, jangan sangkut pautkan mazhab daripada ormas yang kita miliki ataupun yang kita anut. Tidak ada hubungannya. Ya, tidak ada hubungannya. Ini yang sering salah kaprah ini. Ya, yang sering salah kaprah. Itu pengertian daripada hakikah.